Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Selamat sore semuanya. Ya，非常高兴呀，senang sekali能够见到你们呀，再一次的见到你们。一年就过去了，1 tahun sudah berlalu dan kalian saat ini sudah menjadi 大学生ya. 有一些在台湾ya, ada sebagian di bawah 老师好。masih stuck ya, 老师好 ya, 下午好 ya, masih stuck di Indonesia tapi kuliahnya secara online di CUHK ya. Sore hari ini bersyukur ya kita sama-sama boleh dikumpulin. Jadi agaknya santai aja ya, santai. Juga boleh tanya jawab gitu ya sambil kalau mau tanya-tanya gimana kuliahnya silakan ya. Silakan boleh kalau nggak berani open mic atau mungkin masih malu-malu boleh ketikkan di chat box yang ada di bagian chat sini ya. Terus mungkin kita bikinnya lebih satu orang satu diperkenalkan dulu nih ya dari pembicara kita Kau Hanrong ya, Stephen, terus Hayo Rachel sama Joya gitu. Jadi 你们的背景呀，你们是上哪一个大学，然后你们上什么系所呀？你们的专业是什么？OK？好吧，那我们现在就开始了呀。来，我们先请男宾开始。男宾，我是用一年的ya ya. ya pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Oke, jadi halo semuanya, nama aku Stephen Kowinto. Dulu saya dari UPH College kalau yang tahu di Karawaci. Sekarang saya salah satu orang yang kuliah di China dan nama universitinya itu The Chinese University of Hong Kong Shenzhen di cabang Shenzhen. Sebenarnya di university ini ada 2 cabang, tapi saya berada yang di cabang Shenzhen. Memang saat ini saya sudah menjalani 1 tahun kuliah secara online. Tetapi baru saja kemarin aku baru dapat kabar juga bahwa China udah open borders buat international students. Jadi buat kalian semua yang mau meneruskan pendidikan kalian ke China, mungkin it's a great timing for you guys buat ikut ke sana, buat pergi ke China karena probably this year tuh udah pasti bisa pergi Hmm, dan proses apply visa-nya cepat. lebih cepat ya, karena lebih udah dibuka ya kayaknya ya kerjasamanya juga ya. Sisi nih, sisi. Oke, ini brief introduction ya. Nanti untuk lebih deepernya nanti kita boleh by question and answer ya. Oke, sekarang ini Yaya. Halo semua, aku Zoya. Dulu juga di UPH College. Sekarang lagi ambil Biochemistry Science and Technology di National Taiwan University. Hmm, oke. Terus ada lagi? Nggak ada lagi ya. Nanti kita tanya lebih dalam ya. Sudah punya pacar belum nanti ya? Oke. Oke, 来，现在是 Rere。Halo semuanya. Sebelumnya aku di PKBSD dan sekarang di National Taiwan University jurusannya sama kayak Zoya, Biochemistry, Science and Technology. Ya, ya, jadi mereka saat ini sedang berlibur ya, summer vacation, summer holiday nanti Agustus ya, dua-dua udah harus balik lagi ya. Oke, sisi Niman. Nah, kita open question ya bagi teman-teman yang mau langsung tanya. Dulu tuh gimana sih ngeplay-nya ke kuliah ke Taiwan gitu? Karena boleh dibilang seperti Rere juga ini nggak gampang ya. Dia sempat menanti lama ya, terus dakdikduk ya kapan ini dikasih surat apa izinnya gitu ya, aplikasinya kok belum kasih tahu tuh kapan kapan beritanya, jadi sampai dia juga sempat hampir apa putus asa gitu ya. Namun kemudian ya terjadi ya, memang kalau memang sudah Tuhan nyatakan ya, kita juga nggak bisa tahu kapan waktunya gitu, tiba-tiba ya juga dapat kesempatan boleh ke kuliah bersama-sama bersama dengan Joya malah ya, sama majornya dan juga kampusnya juga sama gitu. Oke, mungkin boleh bagikan Uh, 你是怎么申请的呀？apply-nya oh, gimana tuh? Biasanya kalau buat anak inter tuh ada 2 jalur, ada overseas Chinese sama ada international student. Nah, buat overseas Chinese ini biasanya bisa lewat surat rekomendasi kepala sekolah. Dan kalau buat international student tuh bisa lewat jalur mandiri sih, biasanya apply lewat websitenya NTU.
Website langsung universitas yang kita mau tuju ya. Iya. Ya, Eh, di sana tuh udah ada form yang langsung bisa diisi, terus juga upload data-data yang perlu kita upload ya nggak? Iya. Oke. Teman-teman di sini open ya, silakan ya kalau ada mau bertanya langsung boleh ya, karena kayak Rafael nih, dia sekarang nih di Pahwa, ya Pahwa dan juga punya rencana mau sekolah kalau bukan ke China, mungkin ke negara yang berbahasa Mandarin ya nggak? Buten, Buten, ya welcome to Ask Question ya. Atau Josephine, silakan. Ini kayaknya mesti admin deh buat 3 pembicara kita. Nah, kalau misalnya yang China gimana nih? Nah, kalau yang China itu sebenarnya sama aja. Kita bisa apply with their platform sebenarnya. Cuman menurut saya rekomendasi itu pakai agent, lebih gampang. Karena kenapa? Agent itu juga gratis nomor satu, dan mereka dapat fee-nya, royalty-nya itu dari university-nya. Jadi kita nggak ada beban biaya lagi yang harus kita berikan. Kenapa kita pakai agent? Karena agent itu bisa membantu kita buat apply university ke beberapa university sekaligus. Jadi jadi ke beberapa universitas sekaligus dengan nilai yang kita miliki. Jadi kalau berdasarkan agent yang saya pakai dulu, kita ada namanya konsultasi. Jadi kita konsultasi dulu, kita preview nilai kita dari semester 1, kelas 10 sampai kelas 12 itu, dilihat kira-kira nilai ini bisa masuk ke university mana saja. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan nilai ya. Berdasarkan merit, ya betul. Berdasarkan nilai, dan nanti dia bakal prediksi dari, kalau berdasarkan agent yang saya pakai, itu dia kasih 3 level. 3 level ini berdasarkan juga kualitas universitasnya masing-masing. Jadi ada level yang kira-kira udah pasti masuk gitu. Ada yang 50-50, dan ada yang top tier universities. Nah, dan tiga-tiganya itu kita apply di waktu yang bersamaan. Terserah kita mau apply atau enggak, itu optionsnya kita kembali, karena walaupun kita apply lewat agent, universitas itu ada beberapa university yang harus ada application fee tetap kan. Nah, jadi kalau misalkan waktu itu saya ditawarin hampir 3 university kan. 3 university itu dari masing-masing, satu yang dari yang udah pasti masuk, dari yang 50-50, dan yang satu lagi yang top tier. Gimana ya, top tier itu anggapannya setidaknya di China ataupun di QS ranking dunia tuh kelihatan lah. Nah, pada akhirnya juga saya waktu itu cuma apply 2, karena dari 3 itu 1 gratis, 2 bayar. Nah, waktu itu saya di offernya itu di Nottingham University di Ningbo, yang universitas saya sekarang itu di Chinese University of Hong Kong Shenzhen, satu lagi di Zhejiang University. Saya waktu itu apply-nya yang Zhejiang sama COHK jadinya. Nah, jadi kenapa pakai agent? Kita tinggal pilih, kita tinggal submit personal statement kita, nanti itu semua udah diurus. Dan benefit selain itu, benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan agent itu adalah ketika kita mau melakukan transaksi. Nah, jadi seperti yang kita tahu, China ini bisa dibilang ya cukup restrict negaranya, agak susah juga untuk keluar masuk informasi, sehingga dengan adanya agent ini, kalau misalkan dia ini punya bank yang udah tersedia, dan kita kalau mau buka bank itu menurut saya sayang kalau bukanya terlalu cepat juga gitu. Jadi untuk bayar uang sekolah itu sebenarnya bisa dibantu oleh agentnya, dan kita bisa bebas fee. Kalau kita misalkan menggunakan bank-bank di Indonesia, itu bisa kena fee yang menurut saya cukup besar sih. Jadi dengan ada agent itu jadi bantu segala prosesnya itu. Itu benefitnya pakai agent sih. Iya. Thank you. Mungkin bisa taruh di chat box ya, maksudnya agent yang kamu pakai itu apa. Jadi mereka teman-teman di sini juga bisa punya link ya, untuk bisa tanya-tanya ya, untuk juga bisa punya informasi gitu. Thank you ya Stephen, Hao. Ini ada pertanyaan nih dari oke, saya tahu Great Wall yang di Fluid ya, Sma. 不是，我是用 aku pakai Great Wall-nya itu yang Neta pakai juga. Waktu itu Neta yang kasih tahu aku. Itu base-nya di Surabaya. Oh gitu. Ya, tapi semua dilakukan secara online dulu. Ya, 所以可以帮助我们ya, 可以. Ya, nanti kalau misalkan aku ada yang mau itu, mungkin bisa minta kontaknya. Ya. 谢谢 Hanung. Nah, terus ini bahasa pengantarnya apa dari Josephine Ariela? Maksudnya ini bahasa pengantar kuliah ya? Kalau misalkan di China itu sendiri, balik lagi nanti dikonsultasi
mau bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Kalau misalkan mau bahasa Mandarin, dia juga bakal kasih kok recommendation. Cuman saya pribadi, saya ngambil yang di CUHK ini semua bahasa Inggris. Ya. Ya. Bahasa Mandarin. Senyum-senyum. Itu dua teman saya udah menderita itu. Oke, kalau yang Taiwan silakan. Kalau di Taiwan dia mayoritas pakai bahasa Mandarin diajarinnya. Tapi walaupun dijelasinnya pakai bahasa Mandarin, biasa kebanyakan textbooknya atau PPT-nya itu juga ada yang pakai bahasa Inggris. Terus kayak khusus kelas-kelas tertentu dia ada biasanya kasih buat yang student-student foreign students gitu kayak yang dijelasinnya pakai bahasa Inggris. Tapi biasanya buat matkul yang utamanya itu semua pakai bahasa Mandarin. Mostly ya. Oke, karena bahasa pengantarnya bahasa Mandarin nih ya. Shock gak sih? Rere. Awal-awal sih shock sih. Kayak mau coba dengerin juga nggak ada yang masuk. Masuk gitu ya. Iya. Tapi ya buat tambahin tadi yang sebelumnya kan walaupun diajarinnya pakai bahasa Mandarin tapi tesnya pakai bahasa Inggris. Ya, jadi it really help ya. Iya. Iya, benar. Karena mau nggak mau kan kita harus pelajari dulu nih ya kan supaya bisa paling tidak ngerti lah ntar kalau pas dijelaskan di kelasnya gitu. Iya. Kira-kira berapa lama sih shock terapinya itu untuk bisa adapt? Beda-beda ya tiap orang ya. Sampai Ya, sekarang curhatnya ke Steven ya. Oke. Gimana? tapi pasti paling kaget semester 1 sih. Hmm. Itu karena bukan cuma dari bahasa tapi nilai juga ya Langsung ya drop ya. berantakan. Iya. Jangankan mereka yang pakai bahasa Mandarin, saya yang di CUHK ini yang pakai bahasa pengantar Inggris pun itu shock. Kenapa? Karena culture belajar yang udah ditetapkan di Indonesia dengan apa yang ditetapkan di China, itu menurut saya pribadi ya, cukup jomplang. Dimana kita tuh, apalagi di universitas yang saya pilih itu majority, walaupun saya ambil pakai bahasa pengantar yang bahasa Inggris, itu rasio antara international students dan locals itu 1:18. Jadi kita tetap mau gimana pun itu kita compete-nya itu sama anak-anak locals. Dan kita harus juga research beberapa universitas yang terutama yang di China ya, saya nggak tahu yang di Taiwan, itu menggunakan sistem bell curve. Jadi kita dapat nilai 85, dapat nilai 90, tapi teman-teman kita semua dapat 100, itu belum tentu kita dapat A. Walaupun dapat 90 nih, bisa jadi kita dapat B, bisa jadi kita dapat C. Jadi bell curve itu adalah sistem penilaian di mana mereka menggunakan persentase, the highest percentage. Jadi orang-orang yang bisa dapat A itu misalkan dari 1.000 anak yang ikut tes, yang bisa dapat A itu cuma 20% misalkan, atau 30%. Nanti yang B itu berapa persen, yang C itu berapa persen, berdasarkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Jadi mau cerita sedikit, waktu itu ada satu tes economics juga, itu menggunakan sistem bell curve kan semuanya. Nilai paling tinggi di dalam satu angkatan itu 78. Dan makanya dengan nilai 78 itu kita udah dapat A. Nah, itu nilai bell curve itu. Nah, makanya untuk beberapa university di China itu cukup kompetitif, dan kita di term 1 atau di semester 1 tuh semua rata-rata shock, terutama anak-anak Indonesia yang udah biasa belajarnya di santai gitu-gitu. Nah, itu sih. Iya sih, karena kompetitif ya, beda ya. Karena mereka dari kecil budaya mereka sudah memang kompetitif gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan keberadaan diri kita yang di sini sekolah justru malah kadang PR aja nggak dikasih gitu ya. Jadi kita mesti akui kalau memang kita shock pasti shock dan juga perlu penyesuaian diri gitu ya. 1 tahun mungkin juga masa yang nggak cukup sih sebenarnya ya. Kita terus-terusan harus adapt with this kompetisi gitu, bukan hanya dengan materi tapi juga dengan para peers kita gitu, teman-teman college kita gitu. Thank you. Kalau Yaya kan mostly juga Taiwan ya. Orang Taiwan sendiri gimana? Menurut kamu budaya studi di Taiwan apakah juga sekompetitif yang tadi, kan kalian juga dekat sama Hanrong ya, jadi dia juga bisa sharing juga kan apa yang dia jalanin juga selama ini gitu. Kalau di Taiwan sih mereka ambis semua, kayak benar-benar
kayak ambis banget, kayak itu yang paling bikin shock sih pertama, karena mereka benar-benar belajarnya rajin, banyak banget yang selalu apa ya belajar di Overnight. library bisa sampai pagi, terus jadi kayak pas pertama datang langsung kaget aja gitu, karena dulu kan nggak pernah belajar sampai bener-bener subuh, bahkan kita setiap kali mau ujian aja pernah nggak tidur gitu, jadi kita bener-bener semalaman belajar terus sampai ujian, habis ujian baru tidur gitu baliknya, jadi kayak karena ambis-ambis semua. Awalnya sih shock banget sih, terus mereka ya kalau kompetitif sih masalahnya nggak tahu ya, karena kita anak Indo udah kayak kita struggle sendiri, jadi kita nggak gitu nggak gitu perhatiin banget kalau kompetitifnya gimana. Tapi biasanya emang mereka kalau lihat dari hasil-hasilnya sih ya karena ambis gitu, jadi hasilnya pasti ya jauh lebih bagus daripada kita sih. Ya. Ecel mau tambahin? Ya tapi mungkin gara-gara mereka ngelihat mereka yang lebih rajin gitu, jadi kita kayak lebih ke pressure juga buat belajar. Jadi kayak aduh ngelihat mereka, wah udah dari kemarin-kemarin belajar, jadi kita yang ngejar gak tidur gitu. Jadi kayak lebih didorong juga. Dimotivasi sih sebenarnya ya. Iya. Iya, ini internetnya langsung yang putus-putus ya. Oke nggak? Oke, Ma. Oke. Dari teman-teman lain kalau mau tanya silakan ya. Memang sih ya, dulu waktu langsung di Taiwan juga itu kompetisinya mungkin karena langsung ambil S2 jadi nggak separah S1 gitu ya. Kalau memang waktu Shemake teman-teman adik-adik kelas itu bisa sampai ya itu bergadang di perpustakaan gitu ya. Jadi di perpustakaan udah ada spot-spot khusus gitu. Jadi setiap malam kita akan di sana ya kerjain paper, kerjain ini tugas, kadang sampai juga kita diskusi di sana gitu. Ini Papa Jin lah ya, 好像 Oke, 好，tadi oke, selain kendala studi ya, jadi kan kita tadi ngobrolin tentang kompetisi di dalam kelas sama domplangnya ya, sistem pendidikan kita di Indonesia sama di sana gitu, ekspektasi dari kampus juga beda, kendala budaya gitu, kira-kira seperti apa? Oh, karena Steven masih di sini, I think masih impact sih ya dalam hal mungkin kalau apa kayak studi group gitu, 会影响到你们吗？ Ya, kalau misalkan di China sendiri itu benar. Itu karena level of competitiveness-nya itu beda banget sama SMA lah. Apalagi siswa-siswa SMA di Indonesia itu dulu kita tuh bisa dibilang lumayan solid. Misalkan ada PR, kita bisa kerjain bareng, ada tugas ini kita bisa kerjain bareng. Beda dengan kalau misalkan di China, mereka itu lebih kita dianggap sebagai, kalau di dalam academically ya maksudnya, secara academically kita tuh dianggap sebagai orang asing. Walaupun secara teman itu kita tetap dianggap teman, cuman kalau secara academically mereka bisa dibilang tanda kutip pelit gitu. Jadi kita nanya apa, kadang dijawabnya antara sengaja lama atau ya gitulah bisa dibilang. Jadi kalau secara budaya itu sih yang paling kerasa. Cuman kalau secara tinggal kan aku belum pernah ke sana, Ya, jadi belum ya. belum bisa sharing. Thank you. Kalau Yaya sama Rere, ya Joya dulu boleh. Apa ya kalau masalah tinggal, sebenarnya kayak culture shock-nya kalau masalah tinggal nggak terlalu banyak sih, cuman kan karena pas kesana kan pertama kali tinggal di dorm, terus kayak di dorm kan jadinya dari sekamar sendiri, jadi harus sharing sama 4 orang lain, terus space kamarnya kecil banget kan, jadi kayak merasa kayak nggak ada privasi gitu, kayak mau apa-apa susah, pasti kelihatan sama roommate atau gimana, terus kan kayak jadi kayak pertama struggle-nya di situ sih, kayak nggak bisa ada waktu sendiri gitu, jadinya kayak kurang ya privasinya gitu, kayak susah adapt-nya gitu. Tapi apa teman-teman satu kamar sekarang gimana? Kalau yang kemarin sih roommate-nya oke-oke semua sih, secara lifestyle mirip-mirip gitu, jam tidurnya sama, jam bangunnya sama, jadi kayak nggak bentrok, jadi kayak nggak ada masalah gitu sih. Ya syukurlah, karena kalau ada yang sampai mengganggu kan kasihan juga nih. Mostly Taiwanese atau ada Hong Kong juga? Yang orang Taiwan itu cuma satu, aku kan overseas, jadi kayak sengaja gitu kita dibarengin sama yang ya, jadi ada anak apa yang dari Taiwan satu, terus ada yang dari Vietnam satu, sama ada yang dari Hong Kong juga satu. Orang Hong Kong juga lumayan kompetitif loh, mereka juga lumayan cici gitu ya. Si. Rere gimana Rere? Rere satu dom nggak?
dormnya sama, tapi aku Ya, dapet kamarnya orang Taiwannya 2, orang Malaynya 1. Malay ya. Orang Malay masih oke lah harusnya ya. Oke sih, orang Taiwannya juga oke sih, baik-baik kok. Iya sih, kalau dibilang budaya sih mereka masih apa ya, respectful ya. Mereka tuh Iya. bisa, ya. Apalagi kita foreigner ya, mereka juga kadang seneng sih karena kita bisa bahasa Inggris ya. Mereka juga senang gitu kalau memang berrelasi dengan foreign students gitu. Oke, teman-teman di sini, Yosua Tima dari Wen atau Liven. Ini ada Cigres ya. Welcome ya. Silakan. Mereka ada open nih. Untuk makanan. Oh, ini ada pertanyaan dari Rafael. Kalau katanya OSIS bisa membantu untuk masuk ke perguruan tinggi. Ini memang benar. Oke. Gimana? Oke, organizations itu ya satu sisi itu ada fungsinya lah, dan menurut saya itu bisa dipakai di bidang interviewnya. Di interview jadi kita bisa show bagaimana kita punya leadership skills, kita punya bagaimana kita mau selalu bergabung ke dalam organisasi dan lain-lain. Itu di lain sisi satu hal benar. Cuman menurut saya yang kalau bisa saya balik ke SMA ataupun SMP, achievement apa sih yang paling banyak yang pengen aku collect itu nomor 1 itu adalah sebenarnya lomba di dalam bidang akademik maupun non akademik. Mengapa? Karena itu adalah skills yang kita punya. Berorganisasi adalah skill yang kita punya, iya, cuman organisasi itu bisa dibilang tanda kutip cukup general. Sedangkan lomba itu kan lebih spesifik, kita juara 1, 2, 3 gitu kan. Nah, lomba itu fungsinya itu sebenarnya bukan untuk kita keterima di universitas yang kita mau banget, lebih ke kita bisa dapat scholarship yang lebih besar dari lomba-lomba itu. Itu kalau pengalaman saya dalam apply dan membandingkannya dengan teman-teman saya yang dapat scholarship yang jauh lebih tinggi di universitas saya. Mereka rata-rata anak-anak kayak lomba-lomba science, math dan kawan-kawan. Itu sih lomba-lomba itu cukup sangat membantu. Itu ya, membantu ya. Itu kayak meritnya ya, kayak creditsnya gitu ya. Apalagi kalau menurut saya ketika saya apply di university di Asia itu merit based banget jujur. Berbeda dengan ketika kita mau apply ke university yang ada di Western, mereka lebih menghargai yaitu organisasi skills kita dan kawan-kawan dan lain-lainnya itu pribadi menurut saya. Iya. Pastilah, ini pasti beda budaya ya, beda sistem juga. Ini ada pertanyaan nih dari Grace. Ya, kalau misalkan walaupun menggunakan international curriculum juga menurut saya ya jomplang ya, karena kita sesama Indonesia yang murid-murid Indo yang ada di sana pun udah sesolid apapun kita kerjain soal itu kadang masih dibilang cukup struggle. Dan teman-teman saya itu anak-anaknya dari SMAK 1, dari Canisius itu kayak bisa dibilang top schools, top senior high schools di Indonesia juga gitu loh. Dan mereka pun tetap struggle gitu. Iya. Tapi ya jangan takut lah, karena mungkin ini juga berlaku buat hampir semua anak yang masuk ke jenjang university. Itu kan jenjang yang lebih besar di mana kita pasti ada kesusahannya sendiri. Dan itu proses buat kita belajar sama beradaptasi sih. Betul. Thank you buat pertanyaannya ya, Ci Grace. Wah, ini ada lagi nih. Buat kakak yang di Cina, univ bahasa pengantarnya bahasa Inggris untuk masuk ke univnya yang lebih dites itu Inggris atau Mandarin? Oke, jadi kalau ke based on 2 university yang apply itu tuh aku tahu 3-tiganya. 2 itu nggak perlu tes akademik, cuman university yang aku apply ini cukup kompetitif, makanya ada tes matematika. Ada tes matematika dan interview, itu 2 seleksinya. Di interviewnya itu kita akan dites bagaimana kita bisa berkomunikasi di dalam bahasa Mandarin. Jadi interview questions itu nanti bakal general questions, pada akhir interview itu bakal ditanya nanti kayak how fluent is your Mandarin, how fluent is your Chinese. Terus kalau misalkan kita ngomong fluent,
kita bakal dikasih list of questions in Chinese dan kita harus ngomong in Chinese juga. Mungkin challenge buat masuk ke university-nya di sana. Tapi kalau di univ aku untuk bahasa Chinese-nya itu sangat limited, maksudnya semua itu pakai bahasa Inggris sih. Paling komunikasi daily base itu pakai Mandarin, iya. Iya, daily base ya, daily base. Karena pengajarnya ya kan juga mostly juga orang lokal ya nggak sih, orang China asli ya kan. Kalau pengajarnya itu dia biasa ada beda-beda sih, ada yang dari Hong Kong, Korea, China, US pun ada juga. Ini during online juga ya semuanya ya. During online. Oke. Ada lagi teman-teman di sini? Mau cerita nggak? Biasa yang harus dipikirin itu kalau apply kuliah itu menurut aku pembiayaan. Kira-kira harus sudah mulai discuss sama orang tua, tanda kutip budget yang ideal buat aku kuliah itu berapa. Itu harus banget ditanyain ke parents. Dan kita udah mulai harus searching univ-univ mana yang offer beasiswa besar dan disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Itu penting banget. Karena dulu kayak pas zaman-zaman aku apply itu banyak banget yang pengen ke UK gitu-gitu kan. Cuman ya kalau misalkan kita lihat UK itu 1 tahun aja udah berapa ratus juta, 2 tahun udah hampir 1 M lebih. Nah itu kalau misalkan nilai kita nggak mencukupi untuk mendapatkan beasiswa 50 or 100% ya berat juga. Jadi itu harus dilihat. Benar-benar. Nah boleh nih sekalian nih, kita Chef itu sao? Ini aku udah buat. Ya. Kalau misal aku kemarin waktu itu, mau share ya, mau share screen ya? Enggak usah. Kalau aku menggunakan agent itu dia juga tanyain kira-kira ideal budgetnya berapa, dan di univ-univ ini harganya berapa aja itu udah di-compile menjadi satu. Nah kalau di univ aku sendiri itu dikasih taunya kalau 95 RMB itu berapa loh? 90 RMB kali 2.500. Per tahunnya itu 207. Per tahunnya itu kalau di univ aku di Chinese University of Hong Kong itu 207, tapi itu belum include beasiswa-beasiswa yang bisa kita dapetin. Nah, ini mau sharing sedikit tentang scholarship. Scholarship kalau terutama di CUHK ini yang di offer itu adalah conditional scholarship namanya. Ini mungkin berlaku di banyak banget university ya. Jadi conditional scholarship ini kan kita apply ketika kita kelas 12 semester 1 sama semester 2 awal. Itu kalau nggak salah ya, kita apply kuliah itu pada masa itu. Jadi nilai kita itu sebenarnya belum final. Dan nilai-nilai yang mereka mau lihat itu adalah nilai kelas 10, 11, dan 12 secara total. Nah, jadi dia bakal kasih misalkan kamu dapat 50% tapi conditional scholarship namanya. Conditional scholarship ini artinya apa? Jika nilai kita sampai akhir kelas 12 itu memenuhi syarat dari minimum requirement untuk mendapatkan scholarship, maka kita akan mendapatkan scholarship-nya. Nah, kalau misalkan di uni aku, itu kita harus dapat nilai 83 dari kelas 10 sampai 12, itu overall-nya harus 83 buat keterima di university-nya itu. Minimum score ya? Ya, ini jadi gimana ya? Saringan pertamanya itu adalah tes matematika, interview, baru ini merit score ini. Jadi nilai overall kita gimana. Nah, terus kita harus minimal dapat math 85 ke atas. Dari kelas 10 sampai average kelas 10 sampai 12. Itu math harus di atas 85. Terus kalau 25% itu overall kelas 10 sampai 12 sama math itu harus di atas 87. Ini tidak walaupun kita punya major itu nggak ada hubungannya dengan matematika gitu. Iya, teman saya yang ambil psikologi pun tetap sama dapat conditional offer seperti ini. Jadi ini basic requirement. Ini basic requirements ya. Nah, terus kalau yang 50% itu harus di atas 90, kalau 100% di atas 93. Jadi walaupun gap-nya kecil, nah itu competitiveness-nya tuh di sana. Cuman selisih 3 poin kita udah bisa save puluhan juta gitu kasarnya. Lumayan ya aku. Lumayan banget. Nah, tapi jangan takut juga kalau misalkan kalau di China terutama, beberapa university yang walaupun kita nggak dapat university, beberapa lokasi atau beberapa distrik kotanya itu ada government scholarship namanya.
Nah, kalau yang kebetulan aku kan di Shenzhen, di kota Shenzhen itu di kota Guangdong. Di Guangdong itu kita dapat 10.000 RMB, tapi itu rebutan juga. Iya, iya, pasti. Nah, itu 10 RMB itu sekitar 22 jutaan. Tahun lalu aku puji Tuhan dapat sih. Tahun ini apply lagi nanti. Ya, jadi dia ada macam-macam scholarship ya. Ada yang dari kampus ya, ada yang dari kotanya atau pemerintah ya, ada juga yang kadang dari institusi gitu. Ini nih, Ibu Grace nih, anak saya kan baru masuk foundation di China. Dia ambil international curriculum, tapi foundation masuk China kelas karena nggak buka kelasnya, tapi nanti uninya tetap di international. Apa ini nanti akan diajukan sama ini? Uni yang saya ambil ini juga sebenarnya international curriculum sih, karena nggak ada di uni aku ini nggak ada bahasa lokalnya. Jadi sebenarnya untuk foundation, sebenarnya menurut aku dari pengalaman teman-teman aku juga yang ambil foundation itu mereka lebih ke mau belajar bahasa, itu menurut aku. Belajar bahasanya baru ini sebenarnya kalau akan berpengaruh kepada uni dengan subjeknya harusnya sih enggak. Tetap enggak ya? Tetap enggak, aman kok. Jadi nih misalnya ya, kita mau apply nih, jadi apa aja yang perlu kita persiapkan selain bahasa Mandarin nih ya? Berarti kita harus siap-siap juga ya belajar paling tidak materi-materi yang mau kita major yang kita mau ambil gitu. Kalau di uni aku, terutama di CUSK ini ada bisa dibilang kalau di China itu terkenal matematikanya sangat susah. Jadi sebelum kita mulai university-nya, kita tuh ada yang namanya MPC, Math Precisional Course. Jadi kita harus diajarin matematika sesuai dengan standar orang Chinese. Gitu. Jadi kita ada kelas 3 minggu sebelum mulai university-nya. Jadi pre-university kita tuh ya belajar matematika 3 minggu, terus ada tesnya, terus nanti baru dilihat kira-kira kita sanggup atau enggak. Oh, itu kayak kalkulus gitu ya nggak sih? Aku udah lupa sih materinya. Iya. Ya, yang pasti susah. Susah banget. Terutama buat kita yang di Indonya itu pakai bahasa Indo, pakai bahasa Indonesia, ketika kita mau ke Inggris, menurut saya itu susah. Iya, convert English-nya ya beda lagi. Matematika ya. Iya. Dan saran saya buat terutama semua yang mau study abroad di luar negeri, itu mulai membiasakan mathematics in English. Terms-nya ya banyak lah. Terms-nya itu pengaruh sih. Oh, cayo. Ya, tapi ya pasti ada proses sih ya, walaupun memang susah di awal gitu ya, kita pelan-pelan jalani bisa kok ya. Anak Indonesia juga nggak sampai kalah saing banget gitu loh. Ya kan kita punya bahasa Inggris, boleh dibilang kita punya daily ability itu juga udah oke sebenarnya ya enggak. Nah, ini dari pertanyaan dari Rafael lagi nih. Apakah surat rekomendasi guru penting juga di sekolah saya? Soalnya diberitahu ada guru mana saya yang bisa membantu untuk apply. Oke. Ini buat yang Taiwan. Ayo, Yaya. Kalau aku kan daftar ke NTU-nya itu emang sebagai overseas student, terus jalur rekomendasi kepala sekolah. Jadi emang surat rekomendasi dari gurunya emang udah wajib dibutuhin karena emang lewat jalur khusus itu. Makanya bisa ngebantu sih buat diterima. Tapi kalau masalah jalur lain kayak kurang tahu sih ya, karena ini kan emang jalur khusus. Nah, kalau jalur khusus ini apply-nya langsung ke website-nya juga atau gimana? Ya, langsung di website-nya udah ada pilihannya gitu. Ada juga ya? Ya. Oke. Oke, Rafael, Bun-en, Josephine, silakan ya kalau mau tanya-tanya. Kalau recommendation letter itu juga kalau bisa ya, menurut aku dapat dari kepala sekolah atau dari atasan sekolah itu lebih enak, lebih dihargai. Lebih firm ya, lebih firm. Dulu aku dapat dari Bu Widi. Ya guys. Langsung lewat ya. Langsung lewat itu. Iya. Alat kamu kalau dari Ibu Susanti juga lewat kok. Ya kan saya nggak sekolah di sana. Oke. Ada lagi teman-teman?
Grace. Tadi aku bikin pertanyaannya apa lagi ya? Oke, yang di Taiwan nih, kalian boleh sharing nggak? Maksudnya kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari nih ya, selain kampus gitu, apa sih? Ya, thank you Stephen. Mungkin Rere bisa bagiin. Di sana itu ada setiap kampus tuh ada asosiasi anak-anak Indonesia, ya enggak? Ya, Ada, ya. dan itu solid sekali sih ya. Mungkin kamu bisa bagikan pengalaman kamu gitu ketika tiba, apakah disambut dengan red carpet atau gimana? Ya, jadi karena kan kalau misalnya yang dari China kan dibantunya banyak sama agent ya. Kalau misalnya kita karena nggak pakai agent, jadi banyak dibantu sama kakak kelas. Jadi dari awal datang, kita diantar ke dorm, dibantuin urus itu juga, buka rekening, bikin stamp. Abis itu juga kalau mau kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga mereka welcome sih buat ditanya-tanya. Dan oh ya itu anggota itu tuh asosiasi NTU ISA. ISA, ya, ISA, ya, ya. ya. Kalau NCCU ISA gitu. Oh, Iya, iya. Itu membantu ya, itu sangat membantu dan iya. memang tujuannya seperti itu sih ya. Jadi kakak-kakak kelasnya itu membantu anak-anak ataupun teman-teman yang datang dari Indonesia ya untuk bisa nggak merasa asing gitu deh. You're welcome ya, kalian bisa sama-sama bertumbuh ya bersama-sama. Kalau butuh bantuan pasti akan dibantu gitu. Ya. Terus kok suka ada acara-acara gitu, nanti kalau misalnya mau ada masuk murid baru, nanti kita ada camp buat Welcome ya. freshmen. Ya, habis itu Mm-mm. biasa ada acara Halloween juga, Christmas, gitu-gitu. Terus ya diadain itu juga kayak tutor kalkulus sama tutor Mandarin buat bantu yang merasa Kesulitan juga. kesulitan. Ya. Iya, iya. Ya. Itu benar. Kalau soal tutor kalkulus matematika itu juga di China ada. Oh, Jadi sama murid rumah. kakak kelas dari Indonesia yang udah pernah ngalamin term kita juga mereka adain kelas. Benar. Sebelum finals biasanya atau midterms. Iya, iya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman yang mungkin butuh bantuan gitu, kakak-kakak kelas biasanya itu mereka welcome gitu, ya mereka welcome. Karena 已经受苦了有没有？jadi 知道苦了ya，他们也要体会你们。Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau Math lebih diprioritaskan, apakah jurusan MIPA lebih efektif untuk keluar negeri dibandingkan IPS? Itu juga ya. Coba kau betul. Enggak sih. Enggak. Menurut aku enggak. Kalau misalkan, soalnya ibaratnya gimana ya? Kalau sebenarnya tergantung SMA-nya sih. Kalau dulu di SMA saya itu math-nya itu kan bisa pilih mau general apa ya? Aku lupa ya. General engineering ya. General engineering sama business math. Nah, itu jadi anak-anak IPA tuh bisa ambil yang general, anak-anak IPS bisa ambil yang general. Tapi kayaknya sih nggak ngefek banget lah antara IPA dan IPS. Saya juga sendiri IPA, dulu ambil course-nya IPA semua, tapi kuliahnya jurusan bisnis juga. Tapi enggak sih, so far aku bisa catch up dan bisa nyesuaiin dengan anak-anak teman-teman saya yang IPS juga. Aman kok. Iya. Sebenarnya yang penting di dalam di dalam studi apapun yang kita jalanin ya, kita lakukan yang terbaik ya nggak sih ya. Jadi kita nggak tahu kan ke depannya ini kita mau kemana gitu. Yang penting sekolah SMA, SMP ya lakukan terbaik itu, nilai yang terbaik buat kita sendiri ya nggak. Itu semuanya kan jadi track record buat kita juga nantinya. Thank you. Ada lagi, tadi aku mau nanya, kegiatan selain belajar di sana gitu. Kalau Steven mah nggak ngaruh ya. Ini oke, Sisi. Oke, Ci. Sudah jalan-jalan kemana aja nggak, Rere sama Yaya? Waktu itu aku sama saya jalan ke mana Taichung bareng. Terus aku sama roommate aku pergi ke Kaohsiung sama Genting. Wah, 不错哦。
Udah jauh-jauh ya. Naik ini ya, Gaotie ya, Gaotie. Iya. Ya baguslah, seneng ya. Ya itu, ketika kita punya kesempatan belajar di luar negeri, jangan cuma di sekolah doang gitu ya, tapi kita harus hidup bersama dengan budaya mereka juga ya, kenal mereka juga. Ini ada pertanyaan dari Josephine Ariela, berapa biaya kuliah dan biaya hidup? Ini beda-beda ya. Yang Stephen coba deh, yang itu udah dikasih. Kalau misalkan dari Syosuke Shinchan, kalau no scholarship apa-apa itu uang sekolahnya 200. Dormitory-nya itu kalau dormitory-nya berapa ya? Aku nggak tahu sih. Karena kalau misalkan 200人民币是一年。bisa 200 ini. Oh, 200 千ya. Jadi 200 juta maksudnya toh? Ya, 200 juta itu Ya. untuk biaya kuliah. Dormnya aku lupa. Tapi kalau misalkan di uni aku kalau dapat beasiswa itu dormnya gratis. Untuk biaya hidup itu kalau berdasarkan kakak kelasku yang tahun lalu itu kalau misalkan minimum itu 3 sampai 4 itu minimum. Itu buat makan, laundry, enggak laundry, cuci baju sendiri, ya activities bolak-balik Hong Kong itu katanya 3 sampai 4 cukup. Tapi itu udah minimum banget. Range-nya paling tinggi itu 7 juta lah. Minimum 3-4 juta, tapi ya kalau ya 要活更好的就di atas lo ya. Ya. Kalau mau masak sendiri ya pasti lebih murah sih jatuh. Ya sebenarnya 生活费也差不多sih ya, 跟我们这里. Kalau Taiwan呢? NTU mungkin boleh diketikin, boleh juga. Kalau aku overseas. Overseas ya. Jadi harganya juga beda sama anak Intar. Kalau overseas Chinese itu aku sih kemarin per semester kayak 46.000 NTD, berarti kalau di rupiah sekitar 23 juta. Itu udah termasuk dorm juga. Kalau biaya hidup sih kayak sebenarnya tergantung per orang ya, kalau hemat gimana, kalau boros gimana. Kalau dari kita sih minimal per bulannya. Tapi ini nggak bisa ditulis soalnya aku kan lifestyle-nya agak kurang sehat, jadi ya makannya banyak. Makannya Indomie ya. Nah, aku justru makannya sekali sehari, jadi kayak nggak gitu keluar banyak per harinya, kayak tergantung sih. Tapi kalau makan 2 kali sehari ya paling 5 juta per bulan harusnya udah cukup banget sih, nggak bakal nyampe lebih dari itu harusnya. Soalnya makanan di sana juga ya masih affordable dan nggak terlalu mahal. Betul. Iya. Mirip-mirip ya, karena Jakarta juga kan. Menurut aku living cost China Taiwan, kan aku dulu juga mau apply Taiwan. China Taiwan living cost sih 11-12 pasti. Ini 23 juta per semester kan ya? Iya, per semester. Naruto international sana. Harganya 2 kali lipat overseas. Jadi kalau misalnya 46 aku 76 yang semester ini. 76.000 NTD berarti sekitar berapa tuh? Berapa ribu? Itu. 38 juta. Ya, udah termasuk biaya kuliah, biaya dorm. Terus dorm beda-beda ya biayanya, tergantung lokasinya dapat yang mana. Habis itu udah termasuk insurance juga. Sama buat biaya dorm belum termasuk summer dorm ya. Summer dorm nanti harus bayar lagi. Nah, terus untuk biaya kuliah juga beda ya per college-nya. Jadi tergantung ambil college apa. Jadi ya. Oke. Gitu. Benar-benar. Ada college yang memang hukum ya. Ada juga yang kalau misalnya yang bahasa atau yang kedokteran juga beda lagi gitu. Nah, kalian belajarnya apa aja sih di biokemikal? Ceritain dong. Semuanya sih, matematika ada, fisika ada, kimia ada, bio ada. Oke, karena tahun pertama ya, jadi belum sampai yang praktek. Ya, tahun semester pertama masih yang general dulu, terus nanti baru mulai campur-campur. Ya, nanti udah mulai semester 2 udah digabung-gabung. Ya, udah digabung semuanya. Ya, bagus lah.
Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ayolah. Kayaknya kita Livan, 有没有要问的？没有老师。没有呀，听得懂吗？刚才我们聊的，懂老师。听得懂，好， Ya. 谢谢你。Oke. Ada tambahan dari ini pembicara kita? Sebenarnya lebih ke tips saja sih. Tips aku kuncinya kelas 10 sampai 12. Semakin kalian nilainya bagus, itu menjadikan investasi buat kita mendapatkan beasiswa di kuliah nanti. Menurut aku itu. Pengajuan beasiswa itu dari mana? Dari agensi? Rata-rata otomatis kok. Oh, otomatis ya. Jadi Ketika kalau so far yang aku tahu banyak hampir semua university sih. Dia kalau yang school scholarship by merit itu langsung ter-apply ketika kita daftar ke uninya. Jadi kompetitif juga pasti. Ya. Oke. Jadi hampir semua ya. Kalau Taiwan ada juga sih ya scholarship ya yang dari pemerintah MOE sama yang kalau nggak salah. Ada. Kamu udah Dari apply? sekolah juga ada. Kenapa? Kamu apply nggak, Le? Aku belum apply. Karena kayak kita harus dari websitenya sih, harus ngeliat karena kayak kadang ada yang dari negara tertentu, jadi cuman orang yang misalnya cuman boleh orang Vietnam Kuotanya doang. ya, kuotanya. Iya. Terus juga kuotanya cuma 1 orang, bisa cuma boleh orang Vietnam doang atau orang Thailand doang. Jadi harus ngeliat yang bisa kita apply sih. Harus update terus gitu ya, kita lihat ya. Terus ya kalau misalnya buat anak inter tuh yang megang tuh ada international office-nya, dan biasanya tuh kalau ada tawaran beasiswa tuh di blast lewat email. Bakal dikasih juga nih misalnya. Ya, bakal dikasih Kenapa? juga informasinya untuk beasiswa Iya. untuk kita ya. Iya. Oke. Ini Josephine nanyanya, apakah ada jaminan peluang kerja setelah lulus? Jaminan kita hanya di dalam Tuhan saja. Haleluya, amin. Jujur kalau misalkan soal jaminan peluang kerja itu aku kan apalagi di kuliah online ini aku temenan sama yang lebih tua rata-rata. Mereka juga semua yang fresh graduate itu jujur cukup struggle sih buat cari kerja. Jadi kalau peluang apakah kita dengan study abroad, kita study di luar itu udah pasti dapat peluang kerja di Indonesia? No. Balik lagi ke kualitas diri kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu sih penting. Ya. Apakah itu semua juga tergantung Tuhan juga ya, maksudnya Tuhan yang kasih ya, Tuhan juga yang percayakan. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan terbaik gitu, baik itu di dalam studi ya, kalau ada kesempatan boleh mengembangkan diri di sana, kita boleh lakukan juga ya. Itu juga membantu kita untuk boleh punya peluang, untuk boleh punya kerja yang lebih bagus ya, lebih memungkinkan gitu. Maksudnya apa, Kak? Oke. Tuition fee-nya 200 juta per tahun, lalu itu biaya hidup ya 50 juta per tahun ya, 50 juta per tahun. Oke, thank you. Ada lagi, Kak? Kalau yang Zhejiang di satu lagi university aku itu 600 per 4 tahun. 600 juta itu 4 tahun udah all in semua. Zhejiang itu lebih mahal karena dia... Justru lebih murah loh. Kan 600 juta nih, So? 4 tahun. Oh, 400 ya, oke. Including living cost. Oke. Ya. Itu setiap kampus kan ada Excel-nya ya, misalnya dia punya major yang lebih betul. Itu yang harus diperhatiin. Nah, itu gimana? Maksudnya kalau misalnya kita pasti kampus ini kita ambil kuliahnya yang nggak sampai Excel, itu mempengaruhi nggak? Nah, betul. Kalau dulu aku kebetulan pakai agent kan, jadi kita kasih tahu mau jurusan apa, langsung udah difilterin gitu anggapannya. Kalau di China ya pakai agent ini, langsung difilterin kita, misalkan kayak aku bisnis, langsung dikasihnya top 3 business school di China gitu. Membantu sekali ya itu ya. Oke. Nah kalau Yaya mah ya itu anugerah sih saya bilang ya sama Rere. Bisa dapat NTU, terus memang yang kalian pengen kan majornya juga ya.
Oke, kalau tidak ada, oh ya, Steven nih masih ada nih. Dom sudah termasuk hitungan di 50 juta, apa yang di 200 juta? Kalau kebetulan di uni aku, kalau nggak salah tuh dormnya bener-bener murah banget. Kalau nggak salah ya, 5 juta itu 1 tahun. Iya, iya, iya. Bukan 1 bulan, 5 juta 1 tahun, tapi resikonya kamarnya berempat. Ya kayak mereka. Kayak mereka toiletnya sharing, gitu. Iya, itu ya sharing. Nah, Ada yang budayanya masih jorok ya gitu ya. Yusuf, mau kalau cerita sedikit, di uni aku bahkan ada toilet antara anak-anak locals dan anak-anak inter tuh bahkan sampai dipisah. Jadi anak-anak inter itu kita pasang tempat cebokan. oke, karena oke, ya, ya. Pasang cebokannya patungan sendiri. Ya, itu budayanya kadang masih belum totally change gitu ya. Kalau Taiwan sih masih oke lah ya. Taiwan untuk hal sanitasi gitu. Ada juga ya. Ya ada juga gitu. Ya tergantung orangnya masing-masing sih Iya, iya sebenarnya. benar-benar gitu. Cangte ya yang jorok juga Iya. tetap ada lah, bukan harus ini ya, labeling ya. Oke. Thank you ya, thank you buat waktu kalian ya. Saya nih man. Nanti kita harus kopi darat ya. 请你们吃饭 ya sebelum pulang ya. 还有呢，今天下午非常高兴你们可以一起分享ya, bisa berbagi bersama di sini. Walaupun 1 jam, saya yakin kita semua juga bisa dapat banyak hal sih ya. Khususnya untuk teman-teman yang mungkin punya rencana ya, ataupun juga mereka yang dimotivasi ya untuk bisa sama-sama study abroad. Tidak harus study abroad sih ya untuk bisa mencapai impian kita, tetapi apa salahnya kita punya wawasan yang lebih gitu ya. Kita punya, oh ternyata di sini ada kesempatan, ada peluang seperti ini gitu. Why not? Oke, kita akan akhiri. Oh, ini masih ada nih. Ya, itu yang standar ya. Thank you. Tapi ini enggak standar jujur. Karena tiap orang beda-beda ya. Ya hidup juga beda-beda kan. Kebetulan di uni aku tuh cukup mahal memang. Kalau yang uni-uni lain tuh biasa lebih murah kok. Jadi don't worry. Oke. Kita akan foto bersama dulu yuk. Sama-sama yuk buka kamera boleh ya. Wen-en, Wen-en. Wen-en nanti kalau ketemu Koko Stephen di jalan kan udah kenal nih. Dan Josephine. Oke, ini Lasu Sharon. Lasu Sharon tinggalnya di Pekanbaru. Dan dia sebenarnya dia juga boleh berbagi ya tadi ya. Dia juga ngambil kuliah di China ya, ngambil teaching Chinese as teaching Chinese ya as a second language gitu ya. Education education ya, pendidikan berarti ya. Ya, Oke, nggak apa-apa deh, kita sama-sama. Yuk kita foto dulu bentar. 1, 2, 3. Ya, Lucky mau tanya Lucky, 你有问题吗？没有老师，没有。karena aku masih kids hehehe. Iya, kids hehehe. Oke, kita akan tutup dalam doa ya. Lalu saya akan doakan kalian bertiga dan semua yang teman-teman di sini yang juga mau berencana maupun tidak, ya kita doakan sama-sama. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama dikumpulkan sore hari ini, baik itu bertemu dengan Stephen, bertemu dengan Rachel maupun Joya yang saat ini sudah melanjutkan kuliah di Taiwan maupun di China secara online pun Tuhan, kami percaya semua ini bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena anugerah-Mu saja. Ketika Engkau berikan anugerah, ajarkan kami untuk boleh menghargai anugerah ini, dan jangan bawa kami semakin jauh dari Tuhan, tetapi bawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan dan berharap penuh kepada Tuhan, karena sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami hanya daripada-Mu saja. Dan berdoa untuk masa depan setiap kami, baik itu adik-adik kami yang di tempat ini, baik itu Stephen, Joya, maupun Rachel, dan juga ada Devina, Rafael, ya Josephine, anaknya Ci Grace, ya Adeline maupun Eugenie, ya Lucky, dan juga kiranya Tuhan Engkau yang terus boleh menyertai dan memimpin jalan hidup kami.
Dan kami mau serahkan setiap apa yang Tuhan masih percayakan kepada kami, baik itu kami sebagai anak murid di jenjang kuliah maupun di jenjang SMP, SMA, kiranya kami boleh belajar memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 谢谢大家。